budak sebenarnya budak pemain narkobanya hayang hisapnya hayang gawe netek WA ka Madu telepon lah Madu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seperjuangan, tetap semangat, tetap aktif, kreatif, produktif. Saya Hari Coet, Ketua Umum Yayasan Anugerah Ihsan Residivis, ya, bersama rekan-rekan di Yayasan Anugerah Ihsan Residivis. Hari ini saya ingin membahas tentang narkoba, ya, lebih ke narkoba. Bagaimana sih kiat-kiat ingin berhentinya dari narkoba? Nah, selain saya tentunya di sini ada rekan saya nih perwakilan dari Garut. Siapa namanya, Kang? Kang Arif Muktiana, tapi biasa dipanggil Eot gitu ya. Kang Arif alias Kang Ade Eot, Ketua Yair Garut. Nah, di sini siapa di samping Kang Eot? Ada Samping kedua. Lihat Baraka Rasulullah. Dari mana, Adi? Dari Caringin. Dari Caringin. Di sini ada Pak Teddy. Nah, silakan. Saya Teddy. Pak Teddy di yayasan sebagai apa, Pak Teddy? Saya sebagai divisi tata usaha. Tata usaha. Alhamdulillah dibantu sama tata usaha. Di samping Pak Teddy ada. Nama saya Erwin, saya ketua divisi olahraga. Oke. Jadi saya sekarang bincang-bincang dengan rekan-rekan yang berada di sehari-hari di yayasan, ya. Ada Adi, ada Kang Eot, ada Pak Teddy, ada Erwin, ya. Begini, kiat untuk Anda di salah satu beberapa pemirsa penggemar Hari Coet Channel, ya, menanyakan bagaimana sih bisa berhenti dari narkoba, kiat-kiatnya. Nah, gitu. Kira-kira nih di samping saya nih ada Ketua Garut, ya, ada Kang Eot. Pastilah yang namanya preman atau yang memang pelaku kriminal yang pernah masuk ke dalam penjara tuh kemungkinan dan mayoritas memang sudah pemakai nih, gitu kan. Saya yakin karena uang hasil kriminalnya itu, hasil kejahatannya itu pasti dipakai hura-hura, ya. Selain narkoba tentunya, ya, terus cewek tentunya, ya. Pokoknya karena yang namanya uang gitu, ya, seakan-akan jadi dermawan, jadi mudah ngasih ke sana kemari, pakai itu mudah karena tinggi. Ya, karena perkiraannya mungkin jelas sekarang dapat, gampang besok juga nyari lagi, ya. Nah, ini sekarang Kang Eot, kira-kira nih kiat-kiat nih, apakah benar Kang Eot pernah ngalamin memakai narkoba jenis apa saja nih dari dulu sampai sekarang, sampai Kang Eot nih bisa berhenti dari narkoba nih? Perlu karena rekan-rekan kita, ya, yang mantan napi, mantan WBP, mantan residivis nih tentunya banyak. Saya yakin banyak yang ingin berhenti tapi gimana, tidak punya dukungan, tidak punya ini, begitu. Kira-kira nih sedikit cerita kayaknya tentang dari awal makan narkoba dan bisa berhenti itu bagaimana caranya? Silakan kayak. Ini ya. Ini buat ini aja ya. Untuk apa ya? Berbagi gitu. Berbagi betul. Dalam arti apa yang saya rasakan mungkin ya sama seperti apa yang mereka. Ketua kita minta dulu ininya apa namanya? Kopi. Jadi ya, ngobrolnya nggak mepres. Nggak ada amunisi nih. Amunisi saha? Amunisinya opa. Bukan si itu panggil siapa? Si Restu. Kopi. Restu bikinin kopi, Restu. Rizky bikinin kopi. 5. Biasanya si Madu sok ka dieu biasana. Ya. Udah lama nggak ketemu kan sama sibuk. Madu deh Sekarang mah sibuk mau jadi supir. Supir katanya. Tapi silakan ketua, cerita ketua. Saya pertama beranjak ya narkoba. Saya dari waktu itu kalau nggak salah nih saya kelas 4 SD.
Saya beranjak dari ganja. Dari alkohol dulu. Waktu zaman seperti TKW, terus Malaga SWC, ya. Terus yang sejenis-jenisnya gitu ya. Dari kalangan atas sampai yang istilahnya kalangan masyarakat biasa. Ya. Terus saya menikmatinya karena waktu itu saya mencari bukan figur gitu, bukan jati diri, mencari kesenangan buat diri saya sendiri. Kebetulan saya boleh dikatakan broken home, ya, bukan korban, tapi mungkin saya tidak bisa maksudnya broken home orang tua? Iya, orang tua. Karena waktu itu boleh katakan orang tua saya orang kaya kata orang, tapi kok saya tidak merasakannya dari segi apapun itu. Mapan lah ya. Ya mapan ya. loh. Karena orang tua saya PNS lah, pejabat boleh katakan. Kenapa pejabat. orang tua mapan dan PNS kenapa bau anaknya? Bukan, ya boleh kalau boleh ya Pak Ketum nanya begitu, tapi kan yang punya cerita saya, kayak gitu ya. Nah sampai akhirnya saya bukan jatuh, tapi itu yang saya inginkan. Bukan jatuh atau saya terbawa arus, tidak. Tidak, saya tidak merasa terbawa lingkungan, enggak. Justru saya intinya tidak menyalahkan orang lain. Tidak. Itu yang saya harapkan ya. Sampai saya merasakan apa-apa, sampai saya punya kegelisahan. Dalam arti kegelisahan itu ya, kok saya barang sedetik pun saya tidak mau tahu akan diri saya. Ya saya pengen di atas normal lagi. Seolah di atas langit saya punya langit. Nah, saya mencoba ya terus sampai saya kena polisi. Waktu itu tahun 84 akhir. 84 akhirnya kena ya. Kena sama Binapta. Itu diajukan sama orang tua loh. Karena pas saya ganti baju, orang tua waktu itu masih dicuci baju sama orang tua. Ketahuan saya ada saksi sama ganja. Waktu itu kebetulan waktu itu ganja tidak terlalu ini hukumnya gitu ya, pasal-pasalnya belum digodok secara inilah kita. Jadi boleh dikatakan korban. Sekarang bukan korban kan? Udah ada pasal-pasalnya. Ya, betul. Saya resapi. Wah, Ki, kopi Ki, sini Ki. Saya nikmati hanyut bang, hanyut sampai saya dibawa ke Binapta. Terus saya disidang, saya putus sidang. Kalau mungkin ini ada yayasan berdiri dari dulu, saya udah di sini. Nggak mungkin saya harus mengulangi lagi kejahatan Ya nggak mungkin dong. Masuk lagi nggak mungkin ya. Mending singgah aja di yayasan lain. Jelas dong, jelas ya. Karena di yayasan lebih ada rasa kekeluargaannya tinggi, terus ya semacam kita mau berkaya ada salurannya. Mau kemana yang penting anak-anak sudah beliin tekad, itikad dan jujur. Kalau di sini kalau ini ada dari dulu, tidak mungkin saya terprosok terlalu dalam. Nah, itu salah satunya. Waktu itu waktu itu masih digembar-gembor pesantren Sulalaya. Paling terkenal dulunya cuma pesantren Sulalaya aja ya. Yang bisa menanggulangi narkoba. Nah, saya dulu depan di sidang tahun 84 putus itu diajukan sama orang tua loh. Jadi putus sidang 5 bulan. Teganya orang tuanya. Nah, bukan sakingnya sakingnya tapi mencit gitu. Nah, udah gitu ya saya di sidang udah putus 5 bulan, terus kesanain tapi sidangnya di belakang layar ACC jaksa sama ini sok aja, tapi saya kasih tapi sandiwara ya boleh katakan waktu itu jaksanya pas saya Yahya ya saya dibawa ke lapas anak ke Tangerang. Ya benar. Lapas anak dulu ya. Dulu di Bandung nggak ada lapas anak ya, cuma Tangerang aja ya. Nah udah gitu saya langsung di sana nggak diterima karena harus ada putusan hakim. Iya betul.
Kalau nggak ada putusan hakim apa ceritanya ini? Statusnya narapidana bukan apa bukan? Akhirnya ya singkat kata saya dibawa ke Suralaya. Suralaya saya digodok di sana. Memang menjanjikan lah istilahnya buat bekas rohani saya. Tapi saya waktu itu gelisah karena ingat pacar saya di Bandung. Sampai akhirnya saya terbang lagi ke ini dengan segala itu ya. Saya terusin lagi. Pakai ET, pakai apa, semuanya sudah saya coba. Sampai heroin. Ya. Kena lagi, tidak bisa mendapatkan dengan apa? Ya saya larinya 365. Mana sini? Untuk sini. Untuk memenuhi loh, memenuhi kebutuhan. Saya tidak memikirkan apa makanan, yang pikir itu saya itu makanan nomor berapa lah, nasi nomor berapa. Sampai kan saya punya gelar namanya Eot gitu. Saking Eot. Kecandu. Kurus kering sampai saya menikah waktu itu tapi saya menikmati dengan istri. Bareng ya. Istri saya PNS. Sampai saya bubaran. Turunannya PNS ke PNS deui. Iya, masuk lagi saya. Masuk lagi. Waktu itu surat lagi 365. Kebetulan saya dengan teman saya waktu itu. Ya teman saya sekarang ada di Bogor. Nah, datang gitu saya berkali-kali sampai akhirnya semuanya 363 saya lakukan karena saya kebutuhan hancur hidup saya di situ. Hancur lah total, berantakan. Sampai saya keluar minta dicoret dari keluarga. Jadi nggak ada baiknya ya pakai narkoba, ada berbuat kriminal itu nggak ada baiknya, malah hancur ya. Malah sama keluarga juga bisa ya. Dicoret di kangkal. Total. Warisan. Saya jalani sampai suatu saat saya keluar. Waalaikumsalam. Aduh, Bapak Kepala Suku. Aduh, katanya sibuk sekarang jadi supir. Alhamdulillah tuh. Ya, gimana? Waiting. Seberapa tahun ke panisnya? Seberapa tahun kira-kira? Pak Teddy naros, Pak Teddy. Maaf, Bos. Lah lah eta sorban. Oh, siap. Lain Di mana eta? kieu, Bos. Kela member of Si member of Heri Coet. Heri Coet channel. Saya ketua dan kebagian. Ketua ini saya Belakangan. Coba berdiri dulu. Woi. ini orang pertama ya. Perdana. Sekarang member of the Heri Coet. Di depannya Heri Coet, ya kan? Sampingnya ada Heri Coet channel, ya kan? Nah, wayahna ketua ARW Pak Teddy can kabagian. Iya talent heula. Waduh, talent nomor 1 marawanan ya, marawanan talent. Iya sono. Berat ya Mr. Cormay. Sono. Kumaha pengalaman eta jadi supir kumaha? Ngadang-dang kumaha? Nah aja dulu ketua teh kan aja ngobrol jeung orang tadi. Jadi sono karena di Heri Coet channel ieu teh aya nu nanyakeun kumaha kiat-kiatna cara-carana eureun dina narkoba gitu. Urang geus tadi dijelaskeun ketua Garwa bieu geus dikeungan kapotong ku di dinya can tamat. Tapi Ridho nya kurang ketua obat aya obat. Ieu obat narkoba ya. Narkoba bener. Obat. Salah sahijina obat narkoba. Iya gitu. Madu rekor. Nah, itu ketua kieu. supir provinsi. Ayo di Garut makan sama budak bujangnya. Ya benar. Budak sebenarnya budak pemain narkobanya, hayang hisapnya, hayang gawe netep. WA ka Madu, telepon lah Madu ka Naon dari malam-malam gawe? Ayo butuhkeun. Naon? Di peternakan eta mah. Oh. Di peternakan di Lembang di ditu. Aya siko aan ngaran teh butuhkeun Madu bilang Loba ngabutuhkeun. Loba nu nganggur atuh diurang ieu. sok erek 10 20 oge ngan kudu budak bujang. Mun bisa mah jangkung lah ieu na. Nyalah awakna jangkung Postur tubuhna maksudnya. Tapi eueuting mah teu naon lah bisa diasukeun ku Madu lah. Sok. Jak tuang 3 kalinya sapoe nya disiapkeun beak
Naon gawena Duk? Ngajaga di Jaga. peternakan, Oh. ngajaga babi bikang. Nah. Eta mah kudu urang asal nyiram. Goblok. Kudu asal nyiram. Jiran-jirannya teh sarua ngan awal teh. Nya gak capek atuh kitu. Nah, Kan ngarebu babi teh gerawak pangogona kitu. Oh, naon bingung ka dirinya. Iya. Ari busana mah naon we. Daripada urang tua paok nedagang polisi. Taman teh nya. Henteu. Penting mah nyiram we. Nya penting nyiram teh kumaha. Kan asa piraku aing mah apa teh mah teu. goblok sia. Sok bawa baju na sekalian kan orang salahkeun. Yo dianteur. Pega malu ah. Izin ketua carikan kiat-kiat untuk berhenti. Oke. Betul. Nah, sebelum terjerumus pasti ada kiat-kiat kumaha carana menjauhi supaya tidak terjerat. Kiat Tua mah. mungkin ya. Silakan. Kiat mah sebenarnya mah satu tekad kita mau berhenti. Ya, maksudnya sebelum kita terjerumus, jauhi godaan teh nu kumaha ya tanah-tanah ya. Ya bakal ngajak teh bener ya. Buat sibuk. Buat sibuk Buat kegiatan sibuk. lah ya, Iya. kegiatan. Buat sibuk karena dengan kesibukan kita latih jangan kan mikirin yang neko-neko gitu ya, mikirin diri sendiri juga udah gak karuan. Kan lebih baik istirahat kan. Seperti saya rasakan untuk melawan itu dengan cara menghindar itu banyak. Dalam arti menghindar itu tapi dengan yang kita dihindarinya itu supaya enak. Jangan sampai kita dibilang muna atau gimana. Tapi menghindarnya dari posisi ini teh seperti apa. Tapi harus tujuan dulu, itikad dulu, kita mau berhenti. Kalau nggak ada itikad mah ya tetap aja. Alhamdulillah satu itikad, dua kemauan, tiganya kita sibukkan diri kita. Dengan menyibukkan diri kita, insya Allah terjauh dari segala bukan godaannya, tujuan kita. Seperti saya yang pernah diorbitkan, diaktifkan di Yair waktu di Rehabsos itu udah merupakan nilai tinggi buat diri saya. Ini buat diri saya, nggak tahu buat orang lain. Nah, waktu ngarehab teh seberapa orang eta ketua di Garut teh? Di mana? Di mana eta Di ngarehab? Lapas Garut. Di lapas jadi ketua teh konselor di lapas Garut Ya, ya. kebetulan. Ngarehab berapa orang? Waktu itu kami dibagi tim 5 tim. 5 tim. 5 tim. Termasuk Pak Pres ikut di dalamnya. Ya, ada Pak Pres juga, ada Pak Pres ya. Ngasih Tapi kalau saya motivasi. hanya memotivasi saja, Motivasi. kalau beliau ini sama yang lainnya lebih mengisi konselor di sana, lebih fokus dia Lebih fokus ya. Sampai akhirnya saya disibukkan loh. Waktu itu saya lagi asik-asiknya loh. Lagi asiknya menikmati kehidupan. Betul. Kehidupan glamor, kehidupan ya enak lah. Serba tidak ada pikiran ekonomi apa-apa. Waktu itu udah agak sedikit mapan gitu. Terus saya berhenti tidak secara tiba-tiba loh. Kalau tiba-tiba jujur saya tidak bisa kalau yang namanya. Tapi kan kita memerlukan proses step by step. Seperti saya disibukkan di Rehabsos, alhamdulillah ya terus terang saya mensyukurinya saya bisa duduk di Yair. Jujur ada nilai ininya gede loh. Saya bisa berkreasi ya, saya bisa berpikir sebab positif. Tidak ada sekarang untuk berpikir oh saya ingin ganja, oh saya ingin etep, oh saya tidak. Jujur tidak ada pikiran itu karena saya berusaha untuk aktif kreatif produktif itu dalam misi visi Yair ya. Saya sendiri ya saya pelaku gitu ya, merasakan untuk itu saya sebagai ya anggota sekaligus ketua cabang Garut Yair ya, berterima kasih kepada Bapak Ketua Umum Pak Heri Coet, makasih sama-sama udah bisa membuka, terus Pak Erwin yang sudah mendukung ya segala-galanya, Pak Teddy maupun Madu buat hiburannya untuk mengisi kekosongan ya, karena kekosongan itu perlu diisi, kalau nggak diisi tetap kembali lagi ya. Poin dari ketua olahraga, jadi niat apa faktor lingkungan nih ketua untuk tidak biar kita jauh
Iya. Niat ya, berarti niat ya. Niat. Jadi jangan sekali-kali kita mau tahu misalkan Ya, ya. oh ini usah jangan mau tahu ya. Ya, kalau lingkungan mah di mana-mana juga. Sama mungkin ya. Nggak di desa, nggak di gunung. Ya. Jadi jangan ada niat untuk mengenal narkoba aja ya. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Nomor satu itu. Ya. Karena ketua olahraga pasti identiknya deket aja kita jika Nah. apa nanya gete barengannya Ya, ya. anak buahnya bisi Ya, bisa karena dekat doping dengan doping, ketuanya. dengan dunia doping. Ya. Jujur dari SMA kuliah pernah ngeliat teman pakai ganja, Iya. ngajak, tapi saya enggak. Hmm. Terus masuk dunia kerja diajak dulu tuh ekstasi. Ekstasi ini. Ya masih musim, alhamdulillah. Karena emang tidak mau tahu dan tidak ada niatan seperti itu. Ya, ya, ya. Kemudian lama dunia kerja, akhirnya saya diperkenalkan ke residipis. Ya, saya terjun, saya ikut. Nah di sini justru malah saya banyak belajar juga. Karena dulu tidak mau tahu, sekarang saya jadi tahu. Oh Ya, ini ingin tahunya ada. Ini efek buruk nih, Ya. efek buruk. Jadi setidaknya walaupun saya tidak merasakan pernah seperti itu, saya bisa ngasih tahu ke orang. Siap. Nih, contoh yang di residipis Kopi, itu Mas. seperti ini. Ya, Jangan siap. sampai kamu seperti ini. Gitu. Jadi bisa, walaupun saya tidak bukan pelaku atau pernah, tapi minimal saya bisa ngasih tahu orang. Iya, iya. Oh, Iya. nih, Dampak. kalau kamu narkoba dan melakukan kejahatan, dampak efeknya seperti ini, akan lebih buruk. Gitu. Iya, iya. Jujur, benar. Betul. Jadi pemirsa ya, salah satu nih kiat untuk tidak berbuat atau memakai narkoba baik di lingkungan yang berada di lingkungan masyarakat maupun di salah satu komunitas ya. Jadi salah satunya untuk menghindari hal-hal tersebut yaitu kegiatan kita sehari-hari. Jadi kalau memang sudah punya kegiatan, artinya capek, boro-boro mikirin mabok, narkoba, pasti tentunya mending milih tidur ya. Iya dong. Milih istirahat, sehat gitu. Nyaman. Ya, jadi salah satunya harus ada kegiatan. Nah, kalau soal kegiatan, soal pekerjaan, madu bagiannya banyak kegiatan. Banyak yang mau lamar kerja cari Lah, kegiatan. eta kan ketua supaya orang poho kanu nyabunya, poho kanu minum diberi kegiatan eta di peternakan. Peternakan Di pasar aya lowongan kerja tuh di pasar, Nah. di terminal. Trauma yang peternakan mah. Di nya kan supaya aya kasibukan. Trauma, trauma. Trauma eta we di pasar. we. Di pasar, di terminal. Di pasar, Di pasar. Di pasar maknya di pasar di terminal kelapak mana kumadu mah. Bisa butuh kegiatan gitu. Asal kurang niat tanam Ya, ya. niat saya yang benar, yuk kumadu dibukakan lawang dunya. Dibukakan. Hayang usaha kumaha. Hayang usaha tercapai gampang jeung madu mah. Hayang lapak di pasar teu kudu mayar. Teu kudu mayar karcis. Asal niat siap seperti tapi tentu mah ketua mah aing mah. Anak-anak ketua. Dia teh naon? Aduh butuh kegiatan lagi iya. Astagfirullahaladzim. Lu butuh kegiatan lagi ya kan anak-anak kan. Saya orang ketua mah. Bukan butuh kegiatan. Tapi Kan jadi mojok. Gawe naon. Nya Kegiatan kegiatan kieu nya urang mah lamun kan bingung curiga soalnya lamun di pasar kan muka lapak bayar. Lapak bayar. Di karsisnya di Siap. tiket, artinya Siap. kita bingung. Iya. Moal ieu mah asal niat siap jangan apa anak pamajikan niatna karena Allah ya Rabbi niat abi nganapan anak pamajikan mugia si dilungsurkeun rezeki anu barokah. Cek kudu modal juta-juta, cek kudu moal gede-gede lah. Modal naon atuh? Meuli we rantang hiji atau kopiah peci. Aja naon. Teuneun we. Si jalan. Sare kieu. Jadi duit. Iya, Musafir anjing. Ayo kakak mah kamu naon? Bener, bener. Rek nipu benang wae tinggalkeun. Maling, benang wae bersih bagiannya. Iya. Jadi preman, ieu contoh lain beungar walaupun juga mulu ditinggalkeun. Sugan ai nyapir mah. Mewah menenggelan. Mu anu teh bulu sosial tah. Jadi jawara mah anjing si jawarana geus we urang. Tumbang. Air nyapir mah sok tumbangkeun lapak aing jeung mana ya? Soat. Yo yo pilu. Rizki, barokah, eta.
cepat aku poekeun ngaladuit, nyopoekeun. Ieu mah tara poekeun. Caan wae. Begitu wae. Oke, baik pemirsa, karena waktunya sudah cukup lama ya. Mudah-mudahan nih pertemuan malam hari ini ya. Tadi pertama kiat-kiat untuk berhenti daripada narkoba dan menjauhi narkoba ya. Dan ketiga hiburan ya, hiburan dari Madu Day atau Madu Rekor. Tadi ada beberapa pertanyaan juga, ada satu pertanyaan di Erwin dan udah ketua jawab ya. Siap, Erwin. Jadi mungkin selain kegiatan kerja, ya. Kalau misalkan ada yang belum kerja, ya, bisa ikut olahraga. Betul. Ya. Untuk menyehatkan. Keren. Menyehatkan. Jadi tiap bisa disalurkan. Ya, hari Kamis ada olahraga boxing, silakan yang minat, yang mau. Kita tiap jam 11 sampai jam 1 siang ada olahraga boxing. Dan yang terbaru ini ada sepak bola. Sepak bola. Jadi Residivis FC. Jadi siapa yang mau ikut mulai dari usia 17-18 lah ya, malah ada anak SMP sampai yang remako itu remaja kolot. Ya, remaja kolot. Ada ya, bisa ikut. Dan ya. sekarang yang terbaru ini lagi ikut kompetisi Gudang Garam. Gudang Garam. Ya. Keren. Divisi olahraga. Jadi silakan yang mau nambah kegiatan olahraga selain pekerja ada di Yayasan Air Pusat, yaitu boxing untuk olahraga ya, boxing sama sepak bola, silakan. Kalau ada pertanyaan ketua, kalau ada pertanyaan untuk pembiayaan administrasi kan karunya ya, barengan yang warga-warga sekitar yang ada biaya kumaha ya Pak Pres. Gimana nih? Kemarin jawab ini syaratnya gimana gitu untuk masuk ke divisi olahraga di syaratnya jadi tidak tertutup hanya untuk residivis saja, hanya untuk mantan. Iya. Silakan yang masyarakat umum untuk boxing silakan datang hari Kamis. Kalau untuk rupiah uang tiap latihan 15.000. Tapi jangan ragu kalau misalkan aduh saya nggak punya uang, datang aja. Ya, kita akan bina. Jadi tidak wajib ketua ya, tidak wajib. Kemudian untuk olahraga atau untuk sepak bola kita latihan tiap hari Minggu di Lapang Batu Nunggal. Kita sudah kontrak lapangannya. Itu per datang hanya bayar 10.000. Tapi kalau ada rezeki saya mau bayar 20.000. Buat apa 10.000 itu? Uang kasa. Uang kas nanti kita kumpulkan untuk latihan, untuk minum. Jadi 10.000 itu sudah termasuk sewa lapang, sudah minum, ya tinggal datang aja. Pelatihnya sudah ada, kemudian kebetulan pelatihnya juga residivis juga, gitu. Jadi tapi paling kalau misalkan mau seragam yang bisa dimiliki sendiri itu bisa ditebus 120.000. Ya, jadi kita atas bawah ya atas bawah. Jadi kita memudahkan lah, tidak membebani lah gitu. Mungkin itu. Oke, pemirsa, jadi kegiatan-kegiatan yang ada di Yayasan Anugerah Insan Residivis ini ya, selain untuk sebagai rumah singgah ya, untuk rumah singgah oleh para mantan ya, yang remako, terus yang latihan kerja ya, yang asimilasi rumah ya, ada di sini. Dan kegiatannya tidak hanya itu, jadi mereka bisa disalurkan ke olahraga ya, untuk askes asal kesan gitu ya. Yang penting sehat, bisa di hari apa saja tadi? Hari Kamis dan boxing. Untuk boxing hari Kamis ya, untuk hari Minggu FC. Nah, kebetulan saat ini lagi ikut turnamen juga. Banyak cara di sini untuk berkarya ya, karena saya yakin di sini banyak ada potensi para mantan BBP yang memang punya keahlian khusus. Mereka ingin dan siap mengajar sebagai pelatih maupun sebagai pengajar maupun sebagai konselor kepada untuk masyarakat umum ya, untuk masyarakat umum dengan cara pencegahan agar tidak pernah masuk ke dalam penjara. Oke, mungkin itu saja karena Pak Teddy tidak ada pertanyaan, kita tutup saja. Di samping saya ada Madu Day atau Madu Rekor. Ingat satu, jangan pernah minta kegiatan ke Madu. Jangan jadi supir nololong, jadi musafir, Residivis. Nah, ada ketua Garut ya, saya Heri Coet, dan ada Pak Teddy dan ada Erwin sebagai ketua olahraga. Jadi saturkan banyak terima kasih dan jangan lupa di like, di share, di komen dan di subscribe Heritage channelnya. Dan tunggu nanti untuk program selanjutnya ada giveaway ya. Tapi nanti akan saya siarkan nih seperti produk-produk
dari. Tapi jangan lupa kita dulu ah. Oh, siap. Ada pertanyaan Pak Pres. Ya. Kalau untuk umum nih Nah. yang pengen memiliki Giveaway ini. giveaway ini gimana nih Pak? Caranya Pak Pres? Nanti Pak Teddy di apa di tayangan selanjutnya ya. Selanjutnya. Nanti khusus di siang hari untuk program giveaway nanti akan saya infokan aturan atau syarat-syarat ketentuannya biar bisa mendapatkan kaos madep Residipis ya kan? Channel. Oke, Residipis lebih ke member Harry Coet dan ada Harry Coet channelnya. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup dan kita yel dulu ya. Ya. Saya teriakan Residipis, semua teriakan aktif kreatif. Kreatif. Oke, Ya. siap. Siap. Siap ya, 1, 2, 3. Residipis! Aktif, kreatif, produktif. Residipis! Aktif, kreatif, produktif. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya.